Oh, I used to say I would never fall in love again till I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I don't see nobody but you. Got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel that love? I like me better when Halo Kayang, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar nih kalian semua? Hari ini aku mau ke anniversary Mojang Gelis Bandung dan aku bakal ngobrol sama Mr. dan Miss Grand Tourism guys. Kalian wajib banget tonton video ini sampai selesai karena ini bakal fun banget dan bermanfaat banget buat kalian semua. Hari ini aku nongki di Mokopi Kiara Condong sama Mr. dan Miss Grand Tourism Indonesia. Nah, buat kalian, siapa nih yang pengen jadi Mr. dan Miss Grand Tourism? Karena sekarang lagi dibuka loh pendaftarannya. Dan ini adalah Mokopi Kiara Condong, tempatnya estetik dan instagramable banget loh. Nih, aku tunjukin ke kalian. Boleh cari di maps ya. Tempatnya bagus banget. Ada foto boxnya juga loh. Arin, ntar dulu. Boleh duduk dulu sayang ya, sambil menunggu yang aduh ayang ya. Oke. Untuk yang berikutnya ada the second runs up Mr. Grand Tourism Indonesia Jawa Barat di tahun 2023 juga sama. Kita sambut saja. Ini dia Mahendra. Tepuk tangan atau luar biasa Mahendra. Selamat siang Mahendra. Iya, kamu ini banget idaman aku gitu, cowoknya banget gitu ya. Oke, nah itu aku laguannya rada rame tak gitu. Oke, untuk berikutnya ada winner Miss Eco Team Indonesia Jawa Barat 2023 dan juga Top 8 Miss Eco Team Indonesia 2023. Kita sambut, ini dia Kanza Indra Ramadhani. Jalannya sayang banget dekat ya. Pengennya sih lama-lama lihat jalannya ya. Oke, berikutnya ada icon model MKB. Kita sambut. Ini dia Dera. Silakan Dera. Oke, si kalem sana ya Dera mah ya. Senyumnya juga manis sedikit. Untuk yang berikutnya, wih ini mah banyak banget. Mana Radio Muhammad yang mana? Oh, luar biasa Anda ya. Anda banyak prestasinya ya. Oke, perlu saya untuk panggil atau nggak usah? Kita panggil aja kali ya. Kita panggil. Ini dia untuk Mr. Grand Kultur. Oh iya, tipe kamu nulisnya. Kultur Culture Indonesia di tahun 2021. Lalu juga ada Regional Director Miss Grand Tourism Jawa Barat dan juga Regional Director Miss Eco Team Indonesia Jawa Barat. Kita sambut, ini dia Radil Muhammad. Oh bebas, oke silakan.
Iya, oke ya. Dan yang berikutnya kita panggil untuk the first round up Miss Grand Tourism Indonesia Jawa Barat 2023. Kita sambut dia, Yashifa Azahra. Ya, sayangnya jawabannya pendek-pendek. Padahal dari depan sana tadi kita sambut ya. Oke, untuk yang terakhir, ini dia untuk winner Miss Grand Tourism Indonesia Jawa Barat 2023 dan juga Chevron Cars Choice. Chevron Choice. Biasanya nyebutkan Miss Grand aja. Chevron Choice Miss Grand Tourism Indonesia 2023 ini dia, Jocelyn Salvia. Oke, silakan duduk teman-teman semua. Oke. Boleh lagunya di stop aja. Oke, yang pertama mau dari siapa tuh? Mic-nya karena cuma ada satu. Kita akan sapa dulu, bebas sama siapapun. Oke, Mas Ridil boleh. Mau menyapa dulu teman-teman semua yang ada di sini. Oke, boleh. Silakan untuk bisa disapa dulu teman-temannya. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya udah kenal sama aku belum ya? Belum ya. Ya perkenalkan, nama saya Muhammad Radi. Saya sebagai Mr. Grand Culture Indonesia 2021 dan sekarang saya memegang Regional Jawa Barat dari Mr. Miss Grand Tourism Indonesia Jawa Barat dan juga Miss Equatin Jawa Barat. Nah ya, berikutnya silakan Kak. Selamat siang semuanya. Siang. Kenalin, nama saya Jocelyn, biasanya dipanggil Selin. Nah, sekarang saya menjabat sebagai Miss Grand Tourism Jawa Barat 2023 dan Miss Top 12 and Best Chevron Choice Miss Grand Tourism Indonesia 2024. Wih, luar biasa diborong Aslim ya, luar biasa banget. Oke, terima kasih. Berikutnya. Halo semuanya, kenalkan nama aku Zahra, bisa dipanggil Shiva atau Zahra. Aku di sini sebagai first runner up Miss Grand Tourism Jawa Barat 2023. Oke, berikutnya silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dara Aflamira. Sekarang saya menjabat sebagai icon model MGB 2024. Oke, ikonnya MGB ya, iya. Harus gitu sih icon MGB, harus yang lemah lembut ya, jangan yang gerengseng bahaya. Berikutnya ya silakan. Halo semua. Halo. Perkenalkan nama aku Kanza Indra Ramadhani. Biasa dipanggil Anja. Saat ini aku menjabat sebagai Miss Equatin Jawa Barat 2023 dan Top 8 Miss Equatin Indonesia 2023. Ya, oke, thank you. Berikutnya silakan. Halo semua. Perkenalkan nama saya Dawa Putri. Saya saat ini menjabat sebagai second runner up Miss Grand Tourism Jawa Barat dan juga sebagai Best Model Mojan Turis Bandung. Oke, berikutnya yang terakhir nih, kamu ya Allah. Iya, sok. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahendra Laki Imani atau biasa dipanggil Mahendra. Sekarang saya menjabat sebagai second runner up Mr. Grand Tourism Jawa Barat di 2023. Kita tepuk tangan dulu dong, luar biasa sekali dong. Iya, teman-teman di sini ada mungkin yang awalnya di MGB ada, Ojang Gelis Bandung. Oke, awalnya. Nah, untuk bisa berada di titik sekarang, awalnya masuk MGB itu gimana sih? Terus juga, maksudnya kan kita lagi anniversary juga nih ya kan sekarang ya. Untuk pengalaman apa aja yang udah pernah dirasakan di Ojang Gelis Bandung? Terima kasih Tante. Iya, sama-sama. Belum juga ngomong udah makasih kamu. Iya. Saya menjawab. Iya. Pertamanya ceritanya masuk MGB itu kan waktu tahun 2020. Nah waktu itu tuh pertamanya itu aku tuh punya kenalan teman. Iya. Teman aku itu tiba-tiba kan bisa jadi model. Gitu. Terus lihat di Instagramnya tuh jadi estetik, bagus-bagus difotoin sama fotografer. Aku lihat lah ke bio Instagramnya kan ada nyebutin Mojang Gelis Bandung gitu. Dari situ aku coba daftar. Nah ingat banget waktu itu Mojang Gelis itu ada beberapa divisi ya, ada divisi musik, modeling. Oke, berarti ada beberapa divisi ya dari MGB ya. Oke, lalu? Ya, nah terus ikutlah ke divisi modeling dan alhamdulillah lulus gitu ya, diterima. Nah dari situ tuh banyak banget peluang yang aku dapetin. Salah satunya waktu pertama ngeposting Twibbon di Instagram itu kan langsung
banyak banget gitu, tiba-tiba kaget banget, banyak banget fotografer yang nge-follow terus ngajak buat kolaborasi gitu ya. Nah dari situ adalah kayak banyak job foto, ada beberapa yang ngajak endorse dan sebagainya. Jadi benar-benar Mojang Gelis itu benar-benar ngasih ke aku itu banyak banget gitu benefit dalam diri aku. Kan kalau misalnya aku itu cenderung pemalu dan gak banyak relasi ya. Nah semenjak di Mojang Gelis ini jadi ada banyak banget relasi dan peluang gitu bagi aku. Oke, itu salah satu motivasi juga ya buat teman-teman di sini ya. Berarti untuk bisa melepaskan saya yang tadinya pemalu, yang tadinya nggak pede, tapi sekarang kamu bisa disupport ya sama teman-teman NGB ya. Oke, berikutnya tadi siapa? Tadi siapa? Tadi Kak siapa aku lupa? Kak Adel. Kak Adel. Boleh. Adiknya Adel ya? Adel. Oke, Kak Adel gimana sih ceritanya bisa gabung sama teman-teman NGB itu? Nah pertama itu aku tuh punya teman namanya Kak Citra. Dia tuh nge-story di Instagram kalau misalnya NGB tuh lagi open member. Oke. Nah aku tuh tanya ke dia, aku sih NGB tuh segala macam. Nah, dia tuh kayak seputar model gitu. Terus dia nyaranin aku buat cobain ikut. Nah waktu itu tuh aku coba ikut daftar ke Mojang Gelis Bandung itu sekitar Desember tahun 2019 kalau nggak salah. Oke, terus? Nah alhamdulillahnya kayak keterima. Sama seperti Dera, setelah saya upload ribbon juga banyak yang follow dari fotografer, betul. ngajakin buat collab. Tapi saya tuh seringnya diajak collab tentang make up gitu, jadi fashion news, kecantikan. Nah, Kecantikan. Oke, terus. alhamdulillah untuk news itu saya tekuni sampai sekarang. Oke, sampai sekarang ya, sampai menjadi the second runner up Grand Tourism ya. Oke, luar biasa berarti ya. Tapi awalnya cita-citanya memang jadi model. Iya, aku dari kecil kayak pengen dikenal banyak orang. Emang centil aja gitu, seneng di foto, jadi ya udah cocok gitu. Iya sih bener ya, karena awalnya juga maksudnya kalau cewek tuh identik ya sama foto-foto ya. Luar biasa. Kak Hendra, sekarang aku pengen tanya, maksudnya kan cowok nih, biasanya kalau cowok gimana sih cowok gitu, awalnya gimana, kok bisa sih gitu? Oke, jadi sebelumnya sebelum aku gabung ke Mr. Grand Tourism ini, sebelumnya aku nggak tahu pageant itu apa sebenarnya. Nah, kebetulan karena emang ada alhamdulillah kesempatan untuk masuk ke Grand Tourism ini, di situ aku baru nyemplung dan baru tahu juga dan nyari tahu soal pageant ini. Dan alhamdulillahnya impact yang didapat dari Mr. Grand Tourism ini tuh banyak banget. Salah satunya ada mungkin kenalan sama desainer, itu kan jadi collaboration juga, terus sama fotografer, dan juga mungkin untuk teman-teman yang seneng juga dalam foto-foto kayak gitu, itu bisa juga nambah portofolio. Karena kita juga sering banget ada collab juga untuk foto dan kebutuhan sama desainer dan makeup juga. Oke, tapi susah nggak sih kalau misalkan teman-teman di sini pengen ikut dari beberapa ajang model gitu ya? Susah nggak sih caranya gitu untuk bisa menjadi Kak Hendra sekarang? Sebenarnya enggak sih, yang penting kalian punya branding image yang bagus juga. Dan kebetulan ini juga Mr. Grand Tourism lagi ada open recruitment juga. Kalian bisa juga nih untuk yang pengen daftar atau coba-coba, itu ada juga syaratnya, bisa juga cek di Instagram kami ya. Oke, nah itu kan maksudnya identiknya cewek-cewek ya? Ya benar ya Kak Radil ya, maksudnya identiknya cewek-cewek gitu kan ya. Tapi ini cowok juga bisa? Bisa banget Kak. Oh, Mister ya, oke. Kenapa tertarik ke dunia itu sih, Kak Hendra? Kenapa nggak kayak orang-orang gitu main drum gitu kan ya, gitar gitu? Kenapa Kak Hendra? Sebetulnya karena sebuah penasaran sih sebenarnya. Tapi suka di dunia foto gitu, suka juga ya? Betul, karena kebetulan saya juga lumayan aktif di sosial media sebagai juga dan menjadi fashion antusias juga. Jadi emang sering difoto dan di atas kamera juga. Oh, berarti basically-nya memang suka di media sosial, terus dari foto-foto juga suka. Dikembangkan lah oleh Kak Hendra ya, sampai akhirnya jadi sekarang. Begitu luar biasa. Kak Radil, gimana Kak Radil? Luar biasa ini Kak Radil. Coba untuk perjalanan selama menjadi apa tadi? Aku lupa. Regional Director. Iya itu ya. Pokoknya minimal tanpa skrip kita ngobrol aja. Iya, siap. Oke, silakan Kak Radil. Iya. Karena kan sebelumnya itu saya juga alumni nih dari Mr. and Miss Grand Tourism Indonesia, sebagai Mr. Grand Culture Indonesia. Gitu. Dan untuk tahun kemarin itu ditawari sebagai Regional Director di daerah Jawa Barat.
dan saya menemukan nih talent-talent hebat ini gitu. Di mana nemunya? Nemunya di mana aja. Jangan sampai di jalanan loh ya. Iya. Dan impact-nya itu bisa kuat banget kalau untuk di dunia pageant. Selain dari mungkin yang minat ke dunia modeling, photoshoot atau untuk dunia fashion aja, tapi kita juga bisa menjadi speaker gitu kalau untuk di dunia pageant. Jadi karena public speaking kita itu menyuarakan sesuatu atau kita mempunyai message dari sebuah public speaking yang kita berikan gitu. Juga brand image di sosial media juga kita bisa lebih terbentuk. Oh iya benar. Jadi nggak sembarang ya. Nggak sembarang. Jadi bukan ya. hanya mau modelan aja nih kalau untuk di dunia. Hai, murah tuh. Oke, lanjut karena dia. Oke, berarti itu membentuk untuk teman-teman yang tidak punya hobi saja ya, tapi dari attitude-nya juga dilatih ya, terus juga dari speech-nya juga. Jadi ya. untuk dunia pageant itu adalah satu paket komplit yang bisa didapetin bagi para peserta itu di situ sih. Di situ ya. Jadi dari mulai personal grooming, personal branding, terus ada manage attitude juga, jadi semua gitu. Nah itu biasanya kalau misalkan teman-teman ya, teman-teman yang tadi mungkin kayak siapa tadi namanya? Dera ya. Kak Dera kan malu-malu tuh awalnya. Itu gimana sih? Kak Dera maksudnya kayak aku tuh pengen ikut nih, tapi aku tuh nggak pede. Terus aku gitu, murung. Gimana ya Kak Dera? Nah, mungkin dari beberapa di sini juga mungkin sebelumnya malu-malu seperti Kans. Awal-awal itu sama dia juga kurang pede kayak gitu ya. Betul. Nah, karena kita itu ada pelatihan personal grooming, jadi personal grooming itu adalah satu tindakan yang bukan hanya berdandan, tapi juga bisa personal kita itu bisa dibangun gitu. Nah, di situ kita ada pelajarannya juga, jadi ada materi-materinya, ada pendidikannya juga seperti itu. Tapi balik lagi ke pesertanya ya, maksudnya mau atau tidak. Mau atau tidak. Sebenarnya kalau misalkan dari dari teman-temannya sendiri itu udah maksudnya udah diarahin ya. Udah diarahin. Teman-teman akan belajar ini, teman-teman akan belajar ini. Ya. Dan sampai hasilnya seperti ini. Iya, gitu. karena kan prosesnya itu panjang juga ya. Dari mulai kita audisi, terus Nah, itu prosesnya ada apa aja tuh? ya nanti tanggal 31 barangkali ada yang mau ikut. Nanti kita bakal ada audisi nih, audisi di tempat itu di Braga City Walk. Kita akan audisi finalis. Jadi awalnya itu kita audisi dulu, dipilih siapa aja yang menjadi finalis. Lalu nanti untuk finalis itu bakal ada prakarantina. Prakarantina itu kita materi-materi dan pembelajaran. Lalu setelah prakarantina kita masuk ke karantina lalu ke grand final. Tapi umum ya, itu untuk umum. Untuk umum. Ya. Cewek cowok maksudnya. Cewek cowok di tanggal 31 Agustus. Ya berarti itu umum ya untuk teman-teman siapapun yang mau ikut juga ya. Tuh, makanya buat teman-teman nih ya, informasikan juga mungkin untuk teman-teman yang lainnya kalau misalkan mau ikut itu tanggal 31. Iya, dan ini aku kasih tahu ya. Kalau yang datang di sini nih aku kasih harga khusus untuk pendaftaran. Ya nanti bisa hubungi admin aja ya. Oke, luar biasa tuh ya, udah punya diskon khusus juga, jadi kamu bisa langsung ikutin di tanggal 31. Oke Kak Selin, senyum-senyum aja Kak Selin dari tadi, luar biasa. Gimana sih ceritanya bisa sampai di saat ini gitu, di titik ini? Karena banyak banget tadi aku baca ya, tourism apa tuh tadi karena banyak banget ya dia ya. Oke, gimana sih ada mungkin ada suka dukanya selama mencapai untuk prestasi yang sekarang? Oke, untuk prestasi dari sekarang tuh bukan hal yang singkat ya. Iya betul. Nah, mulai dari SMP tuh aku terjun. Oke. Jadi ikut ekskul dulu, coba ikut MC. Nah, di SMP juga aku coba gak disampul, tapi nggak dapat lak di situ. Oke gitu. Nah, lanjut terus sampai di kuliah. Mau nyoba-nyoba nih, kayaknya ada sesuatu nih yang harus dibanggain nih buat ke orang tua. Oke. Nah, ada BINUS Career Ambassador. Jadi duta kampus. Coba dapet top 5 dan juga most favorite di BINUS Career Ambassador. Terus kayaknya kayak kurang gitu kalau nggak lanjut lagi. Coba lagi langsung ke Miss Earth Indonesia 2019. Dan berkatnya juga alhamdulillahnya dapat Miss Earth Indonesia favorit 2019. Lanjut lagi coba ke Miss Jakarta Fair juga. Nyampe ke Jakarta juga ya Kak? Ya, luar biasa ya perjalanannya ya. Lalu terakhir bisa kerja sama Kak Radil di Miss Grand Tourism. Oke. Itu
Wah luar biasa Kak Radil. Kayaknya aku tertarik Kak Radil. udah nggak bisa nggak mau. Oke, berarti perjalanannya cukup panjang ya Kak Selin ya. Dari mulai mungkin tidak ada perjalanan yang perihnya juga, yang senangnya juga ya. Tapi tidak tidak membatalkan semangat dari Kak Selinnya. Apa sih yang bikin semangat Kak Selin sampai yakin bahwa gue bisa apa Kak Selin? Karena dari kecil pengen jadi influencer ya, pengen memberi dampak buat orang-orang, apalagi di dunia pageant ini. Betul. Bukan cuma sebagai model, tapi kita harus bisa jadi influencer yang bisa menjadi dampak buat orang sekitar. Oke. Nah, di Miss Grand Tourism Jawa Barat ini saya membawakan advokasi di mendukung UMKM, terutama UMKM di Jawa Barat. Oke, berarti ada divisinya juga ya, maksudnya ada yang kegiatannya juga positif ya, Iya. untuk bisa dikembangkan oleh teman-teman. Wih, luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Kak Selin. Berikutnya, aku siapa namanya lupa itu ya, iya Syifa. Oke, Kak Syifa ini the first runner-up Miss Grand Tourism Indonesia juga ya, betul. Boleh nggak sih diceritain untuk perjalanannya seperti apa Kak Syifa? Untuk perjalanan awalnya mungkin aku juga sama diawali kayak Kak Selin, aku pernah ikut jadi sampul. Oke, jadi sampul tuh gimana sih? Maksudnya kalian jadi sampul gitu? Ya, jadi jadi sampul itu kayak Bentar, sampul buku gitu kan? Ngecoklat lah ya? Ngejan buku? Lain atuh buat. Oke, gimana? jadi gadis sampul ini ajang untuk para wanita muda kalau Oke. remaja di Indonesia buat mengembangkan bakatnya gitu. Oke, tapi itu tuh di sekolah apa di luar sekolah? Di luar sekolah. Oke, lanjut terus. Kebetulan itu kan aku ikut di luar sekolah Mm-mm. karena kan untuk menambah pengalaman aku. Betul. Karena kebetulan di SMA itu COVID ya, jadi aku kurang banyak kayak bersosialisasi di sekolah. Akhirnya aku ikut keluar. Oke. Nah, alhamdulillah aku dapat finalis. Cuman sampai finalis aja, aku nggak lanjut sampai ke semifinalnya. Di gadis sampul itu. Ya, betul. Oke. Tapi aku udah merasa bersyukur karena aku udah dikasih kesempatan gitu untuk Oke. sampai situ. Heeh. Terus habis itu setelah SMA aku masuk kuliah. Aku juga sekarang sebagai mahasiswa di Unpar dan internasional. Universitas Parkur bukan? Parahyangan. Iya. Kalian parkur. Iya, lanjut. Nah, pas masuk Unpar itu aku juga ada kesempatan buat ketemu Kak Radil. Ketemu Kak Radil lagi. Oke. Dan aku bisa kerja sama Kak Radil. Oke. Ya, aku ikut audisi dan ya alhamdulillah bisa jadi first runner up Miss Grand Tourism. Wih, luar biasa Kak Radil. Ternyata Anda ya diam-diam menghanyutkan Kak Radil. Oke, berarti berkembangnya pesat sekali ya, dan juga bisa mengembangkan bakat teman-teman semua di sini ya Kak Radil ya. Luar biasa banget ya. Oke, Kak siapa tadi? Aku lupa namanya. Kak Kansa. Orang Sunda Kansa gitu ya. Oke. Kak Kansa boleh nggak sih ceritain awalnya gimana gitu perjalanannya sampai bisa di dating saat ini? Awalnya tuh aku nggak pernah kepikiran buat ikut model atau bahkan pageant. Terus baru tahun kemarin, tahun 2023 bulan Juli juga, aku pertama ikut workshopnya Kak Radil. Kak Radil lagi. Luar biasa Anda ya. Oke. Di workshop itu tuh aku nggak kepikiran buat ngelanjutin, soalnya udah cuma nyari pengalaman aja udah. Iya. Ternyata Tapi cita-cita pengen jadi model juga. Oh, ya Allah rezekinya ya. Tiap orang rezekinya beda-beda ya. Ternyata ya. Oke, terus. terus dari setelah ketemu Kak Radil tuh ternyata aku dapat beasiswa modeling kelas dari Kak Radil. Iya. Heeh. Pas latihan tuh Kak Radil ngerekomendasiin ajang ini. Heeh. Ikut dan alhamdulillah bisa jadi winner Miss Ekotin Jawa Barat. Wih, luar biasa. Yang tadinya coba-coba ya. Nggak apa-apa, yang positif coba-coba asal jangan yang negatif ya. 15, sekarang 15 tahun. Budak ini luar biasa Bun. Iya prestasinya, tapi tepuk tangan dulu dong, luar biasa Kansa. Luar biasa. Oke. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, aku punya hadiah. Oke, silakan. Kan kalau misalnya jadi model itu pasti modal utamanya tinggi badan. Nah, kalau misalnya
kebanyakan kan nggak semua tinggi ya dari lahir gitu ya teh ya, bisa eno kagencet ya mah. Nah kalau misalnya yang kurang tinggi gitu ya atau tingginya ke bawah itu berkarir di modelnya itu harus ke jalan mana gitu. Jalan-jalan. Maksudnya harus di bidang apa gitu. Nah gitu paling. Oke, berarti lebih ke postur mungkin ya, lebih ke posturnya. Kalau misalkan model itu kan rata-rata orang tuh taunya tinggi, langsing, putih, ya biasanya. Nah, kalau misalkan tidak mencapai, misalkan ya contoh kayak aku tuh yang meni rendah hidung gitu, aku ini mah, aku tuh rendah hidung ya pendek, tapi aku tuh pengen jadi model. Nah, itu gimana tuh? Siapa yang menjawab? Karena dia. Boleh karena dia. Karena di dunia model itu luas ya. Kalau misalkan untuk masalah tinggi badan, mungkin itu kriteria untuk model fashion show aja. Dan itu juga fashion show yang apa ya, bertaraf internasional ya, seperti Jakarta Fashion Week dan lain-lain. Itu baru ada minimal tinggi badan. Tapi untuk di agensi-agensi lokal, misalkan di daerah Bandung atau di interkota, itu biasanya untuk tinggi badan itu tidak terlalu dipermasalahkan seperti itu. Yang penting itu adalah skill dan juga pembawaan dari setiap modelnya. Dan juga kalau misalkan nanggung pun, misalkan aku nggak tinggi nih, nggak pede, tapi kalian juga bisa masuk ke model-model yang lain. Misalkan ada model untuk video kreatif dan ada juga model untuk photoshoot seperti itu. Berarti luas banget Radio ya. Luas banget. Untuk model tuh ya, luas banget betul. ya. Untuk model itu setiap tahunnya itu bergerak, jadi dinamis sistemnya itu. Jadi aku juga lagi ngurus untuk sertifikasi modeling nasional ya. Ada nasional sertifikasi, lembaga sertifikasi kompetensi video modeling. Dan setiap tahunnya itu berbeda-beda gitu. Dari mulai tata cara berjalannya, tata cara pose-nya. Jadi setiap tahun itu ada pergerakan dan itu tipe-tipenya itu berbeda dari tahun ke tahun seperti itu. Makanya kalau ada latihan itu harus latihan ya guys. Karena di dunia modeling itu emang nggak statis gitu tuh. Oke, berarti setiap tahun itu berbeda-beda gitu dari cara berjalannya. Soalnya kalian kalau nggak percaya lihat New York Fashion Week dari tahun ke tahun itu pasti jalannya itu beda-beda gitu, karakter jalannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya dari cara lenggang, dari cara berjalan itu pasti beda. Oh beda, iya. Tapi berarti untuk tinggi badan itu tidak masalah ya? Tidak Karena masalah. dunia model itu luas. Ya, kecuali kalau kalian mau menjadi model runway itu harus ada standar tinggi badan. Runway apa tuh runway? Runway itu kayak model untuk fashion catwalk gitu. Oh, nah itu iya. minimal tinggi badan. Ada standar Ada tingginya standar tinggi ya. badan. Minimal cewek itu di 175 dan cowok itu di 180. Lumayan juga Ya, ya. dan itu emang susah banget. Tapi itu emang benar kriterianya guys ya. Tapi nggak menutup kemungkinan misalkan yang kurang tinggi pun itu bisa. Dan kebetulan juga kayak untuk model di Jakarta Fair, terus ada Inakrab itu masih bisa di bawah itu seperti itu. Nah, kalau untuk warna kulit nih, Karadil, karena banyak juga ya kayak insecure, nggak mah hidung gitu ya kasarnya mah, itu yang kasarnya. Nah itu untuk warna kulit gimana sih Karadil? Kalau warna kulit itu nggak dipermasalahkan sama sekali ya Itu untuk enggak dibedakan. ya? Nggak sama sekali. Oke. Yang makin otentik itu biasanya yang makin laku sih. Oh. Bahkan ada beberapa agensi juga, ada yang tan dan juga ada yang black itu sebagai model grade A malah. Ya, seperti itu. Iya benar-benar, jadi jangan sampai insecure hanya gara-gara kulit. Ya, bahkan ada yang albino itu bisa jadi grade A. Oh itu juga bisa ya, berarti benar-benar luas ya. Dunia Luas, model jadi itu model itu luas banget. luas banget ya, jadi tidak membatasi untuk teman-teman untuk bisa gabung gitu. Ya. Oh luar biasa ya. Sudah terjawab, lain baringnya sudah terjawab. Well, sudah. Oke, Mama Hendra boleh. Oke, mungkin aku sedikit nambahin ya. Dari segi karena saya creative director dan kerja di salah satu brand perusahaan brand fashion juga. Mungkin saya juga kan salah satu kerjaannya itu adalah mencari model untuk kebutuhan di brand. Bener tuh, gimana tuh Mama Hendra? Yang dibilangin karena itu bener banget. Tapi yang paling penting itu untuk jadi model itu berkarakter sebenarnya. Karakter. Betul, gak harus cantik itu putih atau tinggi seperti itu. Karena kan sekarang juga mungkin kebutuhan brand ada juga mungkin
kebutuhannya big size ataupun yang rambutnya seribu kayak gitu. Nah, itu tergantung juga sama kebutuhan brand. Jadi gak menutup kemungkinan untuk mungkin kalian yang kayak big size mungkin ya, terus yang kurus banget kayak gitu, itu juga gak menutup kemungkinan untuk menjadi model photoshoot kayak gitu. Karena emang betul kebutuhan brand itu beda-beda. Kebutuhan brand itu berbeda-beda. Ya, oke. Tapi memang kebanyakan teman-teman kan keburu insecure duluan ya Kak Mahendra ya. Maksudnya lihat tiap-tiap model lebih kurang jauhnya seperti teman-teman yang ada di depan, gitu ya, kurang lebihnya. Jadi kadang suka insecure duluan, gue mah nggak bisa nih jadi model. Tapi ternyata luas, luas teman-teman. Dan itu kebutuhannya berbeda-beda dari setiap kliennya, gitu. Tapi kalau misalkan mau jadi kayak Kak Mahendra ini, memang untuk standarisasinya apa sih Kak Mahendra? Untuk skillnya kah? Atau yang lainnya kah? Seperti apa? Oke, mungkin aku juga nggak disebut model juga ya, karena lebih tepatnya aku orang yang suka foto aja. Iya, betul. Di sini aku juga nge-branding diri aku, nge-branding personal branding itu di sosial media. Dari yang followersnya 0 sampai sekarang gitu ya, itu dimulai dari awalnya suka dulu, suka di depan kamera. Mungkin dari situ juga kita bisa belajar kayak apakah foto kita tuh bagus dari kiri atau kanan. Nah, mungkin karena aku juga di sosial media ini udah terjun sekitar 6 tahun 7 tahun. Jadi aku udah tahu bagusnya aku di mana, bagus akunya kayak gimana kayak gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi sosial media apapun sering foto juga itu menjadi evaluasian diri kita sendiri. Betul. Ya, jadi kita tahu nih nge-branding diri kita tuh seperti apa ya. Terus dunia kita mau kayak gimana nih. Jadi orang-orang tahu nilai kita nge-brandingnya seperti apa. Ya, oke, terima kasih banyak Kak Mahendra. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Boleh. Silakan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anika. Saya di sini mau nanya perihal pageant ya. Sebelumnya kan saya juga pernah ikut pageant di kampus di Duta dan Duta Kita Kota Bandung. Saya tuh sempat tertarik untuk ikut MMGTI, tapi setelah lihat finalisnya ya, kata-kata di depan tuh cantik-cantik, tinggi-tinggi, masya Allah gitu ya. Jadi kadang insecure duluan, apalagi ngelihat dari ada berat badan proporsional, tinggi badan. Nah, saya mau nanya ke Akang Teteh yang di depan, kalau misalnya sekiranya saya ikut itu bakal bisa masuk ke sih, karena saya udah insecure duluan gitu. Terima kasih. Soalnya ya bener kan, maksudnya rata-rata kan gitu ya, bayangkan berani ikutan tapi udah lihat contoh-contohnya, udah gitu duluan. Boleh dijawab Kak Selin? Dari pengalaman aku dari beberapa pageant, duta kampus, pasti ada yang insecure, semua masuk ajang ada insecure-nya. Karena kita kan pasti masih ngerasa kayak kita masih ada kurangnya di sini, jangan jadi itu hambatan buat kita. Nah, jadi motivasi untuk kita memperbaiki diri lagi. Contohnya waktu itu aku pernah kayak aku kurang di bagian A, aku terus perbaiki di daerah situ. Jadi kita latihan terus di situ, kita perbaiki di situ sampai kita final itu nggak boleh sampai insecure karena kita punya keunikan kita sendiri. Gitu. Karena setiap orang itu punya value-nya masing-masing ya Kak Selin ya, dan itu harus terus fokus dengan tujuan kita ya Kak Selin ya. Dan harus mau memperbaiki. Punya ketekunan dan hard working untuk memperbaiki. Nah itu. Dari yang lain ada yang mau menambahkan mungkin? Dari yang lain mau menambahkan boleh. Nah yang lain boleh menambahkan. Silakan Kak Mahendra. Mungkin untuk pageant sendiri itu nggak melihat melulu tentang fisik ya sebenarnya. Dengan apa pembawaan kita juga sebenarnya bisa, karena di pageant sendiri khususnya MMGTI ini dia ada advokasinya tersendiri. Kebetulan advokasi saya juga di bidang ekonomi untuk meningkatkan UMKM khususnya di fashion industri kayak gitu. Nah itu juga mungkin bisa jadi salah satu moto kita untuk bisa jadi maju ataupun menjadi pemenang untuk di MMGTI kayak gitu. Karena tergantung dengan tujuan kita dulu seperti apa kayak gitu. Untuk fisik mungkin itu bisa jadi mungkin tiap pageant itu ada standarisasinya juga ya. Mungkin itu juga bisa jadi patokan, bukan jadi insecure kayak gitu. Karena kita tuh tujuan untuk menjadi pageant tuh untuk menginfluence, bukan untuk menjadi orang tuh merasa terintimidasi dengan adanya pageant. Benar banget. Jadi memberikan contoh yang baik ya, dan motivasi juga untuk teman-teman agar lebih semangat lagi gitu Kak Mahendra. Ya kan aku udah milikmu mau pahili, sok cobaan heula, udah milikmu mau kabatur paling kabaturan. Oke, ada yang mau bertanya lagi mungkin teman-teman? Satu pertanyaan terakhir, silakan. Pertanyaan terakhir boleh, apapun ya, bebas boleh, silakan. Perkenalkan, nama aku Arin. Mau nanya, kalau ikut MMGTI itu harus pinter apa gitu?
kayak bahasa atau kayak gimana? Sih. Oke, bisa maksudnya harus khusus bahasa tertentu enggak gitu? Ya siapa tahu harus khusus bahasa Jepang gitu kan ya, Korea. Tapi lebihnya kayaknya bahasa Inggris ya. Untuk pasifnya itu bahasa Inggris ya Kak Selin? Ya, untuk ketentuannya sebaiknya bisa bahasa asing terutama bahasa Inggris. Iya. Karena itu sebagai nilai tambah juga. Betul. Bahasa Inggris karena untuk kita ke nasional diperlukan bahasa Inggris yang lumayan aktif ya. Yes. Dan kebetulan aku juga lumayan fasih juga soal Inggris, di Mandarin juga. Mungkin nggak tahu nih Kak Radil menilainya gimana. Iya. Karena aku emang udah bisa bahasa Mandarin dan kita harus bisa melancarkan itu. Karena kalau nggak dilancarin juga jadi percuma. Betul. Ya karena kita nggak tahu ya kalau misalkan kita bisa langsung ke internasional gitu kan ya kerjanya. Oke. Dari Kak Radil sih gimana Kak Radil? Untuk bahasa ya, lebih ke bahasa ya. Untuk bahasa sendiri mungkin di semua pageant juga ada standarisasi untuk bahasa ya. Cuman semua pageant itu bahasa itu sebagai nilai tambah. Ya betul. Jadi kalau misalkan ada yang bahasanya tidak terlalu fasih dan pengen ikutan juga itu nggak apa-apa gitu ya. Untuk sebagai menambah value dari masing-masing orang tersebut. Betul. Jadi untuk bahasa asing itu sebagai nilai tambah seperti itu. Nilai tambah ya, nilai plusnya lah Nilai ya plusnya, Kak Radil ya, betul. nilai plusnya. Jadi kalau misalkan nilai kamu 70, kamu dengan menguasai beberapa bahasa, kamu bisa 90 Iya, betul. misalkan Dan gitu ya. bahasa Inggris itu mungkin kalau misalkan tujuan kalian untuk menjadi seorang winner itu kalian harus sih. Harus wajib ya. Karena winner itu nanti dikirim ke nasional Heeh. dan nanti dari nasional itu ke internasional. Dan kebetulan perwakilan dari Jawa Barat mungkin yang sekarang nggak datang ya, Fik Fadlin dia menang di nasional dan sekarang lagi persiapan untuk internasional di bulan Agustus. Dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat Ya ya. betul. Luar biasa. Nanti bulan Agustus bakal ngikutin di India ya, namanya Mr. Universe International. Wih, gila. Itu anak buah Kak Radil juga sama. Ya, betul. Wih. Sama dengan Selin, Sangat juga, tapi Ya, benar. betul. Kalau bahasa itu sebagai nilai tambah. Ya. Dan kalau misalkan udah menguasai bahasa lebih enak ya sebenarnya ya. Lebih enak Maksudnya ya. lebih enjoy aja teman-teman menjalankan profesinya gitu masing-masing, apalagi untuk bisa langsung ke internasional. Kan kalau misalkan sebagai pageant itu kita harus menjadi sebagai speaker ya, otomatis itu juga harus bisa berkomunikasi. Gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian niatnya untuk menjadi winner dan mau ke internasional itu wajib tahu bahasa sih. Iya, lesek neng di Ayeuna, les di Ayeuna. Tapi kalau misalkan aku mau pengen jadi pengalaman aja nggak apa-apa lah, menjadi favorit apa juga itu nggak apa-apa, masuk aja gitu ya. Kita nggak ada standarisasi untuk bahasa tertentu ya. Kalau bahasa itu mungkin hanya sebagai nilai tambah saja seperti itu. Iya, tapi sayang aja sih kalau Ya, sayang misalkan aja, ya, betul. sayang aja gitu kalau misalkan hanya sekedar Iya, gitu. betul. Jadi mending seriusin aja. Harus berkali-kali. Ya. Oke, sudah selesai itu pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Resya Sabila. Jadi aku mau nanya hal tersulit apa yang pernah kakak-kakak laluin di saat mengikuti ajang audisi? Iya, hal yang tersulit. Hal tersulit. Oke, hal tersulit apa yang pernah dilewati saat sedang berjuang ya di audisi ya teman-teman semua? Silahkan Kak Kansa. Kalau buat aku sih yang pertama public speaking ya. Aku nggak punya basic apa-apa gitu Iya. ya di model atau di pageant. Nah di pageant ini aku tuh belajar public speaking yang benar-benar aku nol banget. Iya. Itu lumayan berat. Terus juga pas karantina di Jakarta kemarin itu homesick. Oh, homesick. Iya. Terus. Terus juga di Jakarta kemarin lumayan bikin sedih ya, soalnya nggak bisa winner. Terus juga insecure sama finalis lain, tapi kayak ya udahlah gitu ya. Iya. Baru pertama. Iya, oke. Tapi tidak mematahkan semangatnya Kak Kansa ya. Oke, dan bisa sampai saat ini. Sip, tepuk tangan dulu dong untuk Kak Kansa dong. Yang lainnya ada yang mau memberikan pengalamannya yang gitu. Ada nggak sih? Silakan Kak. Kalau misalnya dari aku paling hampir sama kayak aja. Iya. Pertama public speaking aku emang dari awal tuh kayak agak kurang banget. Belibet ya, kayak belibet. Terus juga ngomong tuh kayak nggak sinkron otak sama mulut nggak sih? Terus. Untuk sampai sekarang pun aku merasa public speaking aku masih kurang bagus dan aku masih perlu belajar lagi. Iya. Terus apa lagi ya, rasa percaya diri juga kadang masih suka
suka minder-minder. Iya. Sama mereka pun aku masih kadang agak minder-minder gitu. Mereka jalannya lebih bagus Iya, iya. begini. Paling dari aku segitu sih. Oke, tapi ada rasa insecure ketika di saat itu ada ya, ada ya, ada. Gak mulu semuanya kayak gue pede nih, gue pede enggak ya. Gak semua juga ada prosesnya. Oke. Dan yang lainnya mungkin ada lagi? Boleh silakan. Heeh. Paling aku mau nambahin sedikit, mungkin aku juga sama yang kayak Tante dan juga Kadela. Jadi hal utamanya itu pastinya ada rasa minder. Pasti nggak bakal bisa dihilangin ya. Betul. Kita bisa melatih itu biar jadi lebih baik dan gimana caranya kita ngatasin Betul. hal itu gitu. Dan juga paling kalau di dunia pageant, aku sih lebih ke catwalk karena kan itu harus butuh latihan yang maksimal ya. Yes, tadi. betul. Dan paling gitu sih, kadang suka ngerasa mungkin aduh catwalk aku masih kurang nih, Tapi belajar lagi iya, kan ya. betul, harus Betul. sering-sering belajar gitu. Di rumah juga bisa, sekarang kan udah ada platform YouTube atau Iya, apa ya, betul. jadi lebih memudahkan gitu. Nah, tapi ada ya masa-masa sulitnya ada ya, Iya, pernah betul. merasakan insecure-nya ada. Pasti ada. Terus juga kayak, gimana ya besok nih gitu kan, maksudnya ada rasa cemas-cemasnya tuh ada ya. Oke. Ada lagi yang lain mau menambahkan lagi? Tidak ada? Oke, Kak Selin silakan Kak Selin. Mungkin mau nambahin ya soal masalah insecure. Yes. Insecure emang wajar sih untuk semua kita ngalamin. Nah, kita untuk antisipasi gimana sih kedepannya supaya jadi lebih baik lagi. Tapi jangan sampai insecure itu ngontrol kita. Betul. Kita harus ngontrol insecure. Jangan sampai si insecure itu buat kita jadi terpuruk. Betul. Jadi kita harus bisa ngolah pemikiran kita supaya nggak jadi negatif. Betul. Harus improve terus pikiran kita supaya jadi positif terus. Betul sekali. Jadi berarti di masa sulitnya itu kebanyakannya sih ya lebih nggak pede dan insecure nggak sih? Itu masa sulitnya mungkin ya. Dari berbagai hal, dari catwalk atau dari entah apapun gitu ya. Berarti nomor satunya adalah ada insecure-nya juga ya masa sulitnya. Tapi teman-teman semua di sini bisa melewatinya. Berarti teman-teman semua yang ada di sini juga bisa ya. Nggak cuma teman-teman yang gestar kita untuk di hari ini. Oke, tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Luar biasa sekali. Dan ada yang mau disampaikan untuk anniversary NGB yang ke-6 ini, boleh diwakilkan oleh Kak Radil, boleh oleh siapapun juga boleh, silakan. Oke, selamat ulang tahunnya buat Mojangelis Bandung yang ke-6. Kebetulan saya juga dari salah satu official team dari Mojangelis Bandung. Iya. Dan semoga kedepannya Mojangelis Bandung itu semakin sukses, jaya, dan abadi selamanya. Hai, amin. Ya, oke. Kontak, tongkat, tongkol. Ya, kontak, tongkat, tongkol. Siap, 3, 2, 1. Kontak, tongkat, tongkol, 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 kontak, tongkat, tongkol. Bari-bari kontak, tongkat, tongkol. Kontak, tongkat, tongkol. Apa? Oke, tepuk tangan dulu dong. Satu. Ya, sudah berjuang ya. Sama-sama satu. Ya, terima kasih ya. Oke. Nah, ini Marsha Gerengseng. Udah lama kamu berdua ya. Sama. Oke, ayo Marsha kita nyanyi yuk. Marsha, emang bener dia mau nyanyi kan? Oh bener, ayo Marsha. Silakan. Lagu apa Marsha? Oh, seperti mati lampu ya sayang. Iming-iming sana ya. Oke, Marsha kamu belum ngucapin buat MGB? Ya, pokoknya mah doa terbaik aja. Selamat ulang tahun untuk NGB. Ini ada yang mau nyanyi bareng? Gak tahu lagunya. Nyawer, Sa. Ya, satu. Ini ibu bapak hajarnya. Ya, satu. Pak Bos. Pak Bos ada sawerannya. Kita Pak Bos. Atau Bu Bos. Nggak tahu. Asik.
Aye tadi teh tuh maju. Oh, batur mah duit ya, batur. Sok, lanjut.